balik lagi sama saya. Nah, sebab kali ini adalah sebab terakhir mengenai dari segi waiting lines, yaitu adalah more waiting lines calculation. Jadi kita akan melihat perhitungan tentang antrian, sistem antrian lebih dalam lagi. Nah, dimana ketika seorang konsumen masuk ke dalam sebuah usaha atau misalnya coffee shop deh, gitu, ketika lihat di kasir pasti yang dipikirkan berapa jumlah orang yang ada di antrian tersebut, kira-kira berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapatkan sebuah kopi. Nah, pasti kan kalau misalnya semakin panjang otomatis orang akan semakin males gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat sebuah perhitungan yang kompleks, otomatis kita harus melihat dari segi rata-ratanya. Kalau misalnya cuman maksimal minimumnya kan kita tidak bisa tahu, tapi kalau kita melihat rata-rata berapa yang ada di antrian, terus rata-rata berapa waktu yang dibutuhkan, itu kan kita bisa mengira-ngira berapa sih yang pas jumlah karyawannya, seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat rata-rata dari waktu yang dibutuhkan dan rata-rata berapa banyak orang yang ada di dalam antrian. Nah, masih ingat yang kemarin kita ngomongin CAR, Customer Arrival Rate, sama ISR, Employee Service Rate. Nah, dua hal tersebut masih kita gunakan di perhitungan kali ini. Nah, di sini saya ambil rata-rata untuk menghitung berapa jumlah konsumen yang akan ada di sebuah antrian. Di sini CAR-nya saya ambil contoh adalah 6. Jadi ada 6 orang yang akan masuk ke dalam, seberapa sering 6 orang yang akan bergabung dalam sebuah antrian, di mana satu orangnya bisa dalam 1 jam melayani 8 konsumen. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam formula yang artinya ketemunya ternyata 2,25 konsumen. Nah, nomor itu kan istilahnya tidak utuh. Nah, kalau misalnya tidak utuh itu bagaimana? Jadi kalau misalnya 2,25 gini kita bulatkan menjadi ada 3 konsumen atau yang akan ada dalam sebuah antrian. Dan jadi ini adalah rata-rata. Karena ini rata-rata bisa saja lebih dari 3 atau bisa saja kurang dari 3. Kalau lebih dari 3 otomatis antrian akan makin panjang, kalau kurang dari 3 antrian akan lebih pendek. Cuma kita ada rata-rata bahwa ada 3 orang yang akan ada dalam antrian. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi waktu yang dibutuhkan oleh seorang konsumen, di mana ini juga rata-rata, hanya kita menggunakan CAR-nya adalah 6 dan ISR-nya adalah 8. Ketika kita melakukan perhitungan dalam formula ini, ketemunya adalah 22,5 menit, yang artinya seorang konsumen itu membutuhkan waktu sebanyak 22,5 menit atau 22,5 menit dari sebuah antrian dalam mengantri. Wah, itu waktu yang lama banget. Tapi ingat, ini kan baru dalam antrian. Kira-kira sampai dapat kopi berapa? Nah, di sini kita menuliskan bahwa ISR-nya adalah 8 dari 1 jam. Berarti kita melihat satu orang konsumen itu waktu yang dibutuhkan berapa sih? Berarti tinggal 60 kalian bagi dengan 8. Yang ketemunya 7,5 menit. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan ketika dari seorang konsumen itu masuk ngantri sampai dapat kopinya itu adalah 22,5 menit ditambah dengan 7,5 menit, yang artinya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan kopi. Wah, itu waktu yang sangat lama sekali ya untuk ketika kalian membeli kopi di sebuah coffee shop. Apakah itu worth it bagi konsumen? Tentu tidak. Mereka butuh waktu setengah jam buat dapat kopi. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Bisa aja nanti dari segi perusahaan nambah karyawannya. Tapi apakah itu bisa sesuai? Tergantung dari segi dari segi nambah karyawan atau tidak. Karena nanti semakin banyak karyawan, otomatis budget yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, di sini tadi kan sudah dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit, bukan hanya 22,5 menit.
ya tadi, kalau misalnya kita nambah worker, berarti ISR-nya bukan jadi tetap 8, tapi akan meningkat 2 kali lipat menjadi 16 orang dalam 1 jam. Yang artinya waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mendapatkan segelas kopi tadi memang lebih singkat. Akan tetapi pengeluaran dari segi perusahaan akan semakin banyak. Itu. Sehingga balik lagi, ini adalah rata-rata. Bisa saja lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung dari bagaimana kondisinya. Akan tetapi dengan rata-rata ini kita bisa menentukan kira-kira kebijakan apa yang bagus dalam sebuah sistem antrian gitu. Oke, itu dulu dari mengenai sebab tentang antrian. Nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan di Discord atau waktu kita Zoom. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa sih?